Cerita dimulai dengan penjelasan mengenai seseorang yang tidak memiliki nama keluarga. Satu-satunya kata yang menjadi namanya sekaligus satu-satunya hal yang ia miliki adalah Suji. Namun tidak ada seorang pun yang pernah memanggilnya dengan nama itu. Semasa kecil, Suji sering dipukuli dan dijuluki sebagai sampah oleh orang-orang di sekitarnya. Seiring ia bertumbuh dewasa, ejekan tersebut berubah menjadi rendahan dan kemudian bajingan. Mengiringi masa remajanya di mana ia mulai mampu mengalahkan orang-orang yang menyerangnya. Saat memasuki usia dewasa, julukan yang diberikan kepadanya berubah menjadi Venomous Snake Spear dan juga Spear Demon. Suji terus bertarung hingga ia berhasil mencapai puncak, mengalahkan semua orang dan bahkan dianugerahi gelar agung sebagai Spear King. Di masa tuanya, Suji menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Pakaian yang ia kenakan hanyalah kain compang-camping, dan ia hanya memiliki jatah satu buah kentang setiap harinya untuk dimakan. Satu-satunya tempat yang bisa ia anggap sebagai rumah adalah medan pertempuran. Di sebuah medan pertempuran yang dipenuhi oleh mayat, Suji yang sudah menua menghadapi sekelompok besar musuh sendirian. Kehadirannya membuat pihak musuh ketakutan. Beberapa dari mereka menganggapnya sebagai monster atau iblis sungguhan, serta mempertanyakan apakah ia benar-benar Spear King yang dirumorkan. Terdapat kepanikan saat mereka melihat Suji mendekat. Namun, seseorang yang tampaknya merupakan komandan musuh berusaha menenangkan pasukannya. Komandan tersebut mengingatkan jika lawan mereka hanya satu orang sehingga tidak perlu takut, dan mereka akan memenangkan pertempuran begitu berhasil membunuhnya. Ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk maju menyerang. Banyak tombak diarahkan kepada Suji secara bersamaan. Namun, ia dengan lincah menghindari dan menangkis semuanya. Ia melompat tinggi dan membelah kepala salah satu musuh dengan tombaknya. Musuh lain mengumpat dan menyuruhnya mati sambil terus menyerang. Di tengah pertempuran berdarah tersebut, Suji merenungkan apakah pembantaian ini adalah sesuatu yang menjadi tujuan hidupnya sejak lahir, atau sekedar sesuatu yang ia pelajari. Pada akhirnya, ia menyadari jika dirinya telah merenggut banyak nyawa hanya dengan satu tombak di tangannya. Meski Suji selalu bertahan hidup di setiap pertarungan, ia pada akhirnya tetap gugur. Suji terlihat berlutut dengan tubuh yang tertusuk oleh banyak panah dan juga tombak. Sementara tombaknya memancarkan aura iblis merah. Dendam dan kebencian dari jiwa-jiwa yang telah mati akhirnya menjemputnya dan memanggil-manggil nama Suji. Ia menyadari jika sosok yang dulu selalu diejek sebagai sampah pada akhirnya mati di medan perang. Tubuh Suji kemudian hancur menjadi debu. Suji membenarkan jika hal tersebut seharusnya menjadi akhir dari kehidupannya. Namun ia mempertanyakan apakah yang terjadi selanjutnya adalah sebuah kesalahan atau takdir. Sosok Suji yang seharusnya membusuk justru bereinkarnasi menjadi seorang bayi dengan mata merah menyala. Sang sampah yang dulu selalu diejek oleh semua orang telah kembali ke masa lalu. Suji terbangun di sebuah hutan sambil berteriak pelan. Setelah mengatur nafasnya, ia melihat pantulan wajahnya pada sebuah cermin. Suji menyadari jika ia tidak bereinkarnasi sebagai bayi seperti yang ia kira, melainkan kembali berada di dalam tubuh remajanya. Berdasarkan penampilannya, Suji menyimpulkan jika saat ini adalah periode ketika ia masih bekerja sebagai seorang hand helper. Tiba-tiba, lamunannya terpecah oleh suara seseorang yang mengutuknya. Di dekatnya terjadi sebuah penyergapan. Suji melihat sekelompok forest bandit sedang menyerang rombongan The Howling Tiger Escort Bureau. Salah satu bandit tertawa dan menyuruh lawannya mati. Sementara pihak biro pengawalan meneriakkan perintah kepada rekan-rekannya untuk melindungi barang bawaan dengan segala cara dan tidak membiarkan musuh merampas apapun. Melihat kekacauan itu, Suji merasa takjub karena ia langsung menginjakkan kaki di medan perang sesaat setelah bereinkarnasi. Seorang bandit hutan mendekati Suji dan menginjak cermin miliknya. Bandit tersebut merendahkan Suji, menanyakan apa yang dilakukan oleh seorang anak kecil di tempat itu. Dan ia mengasumsikan jika Suji bukanlah seorang escort master, melainkan hanya seorang hand helper. Suji menoleh dan mengamati bandit itu dengan tenang. Suji menyadari meski mereka merupakan penjahat yang bersembunyi di hutan untuk membunuh dan merampok,
Mata sang bandit bergetar dan tubuhnya kaku. Hal itu membuat Suji menyimpulkan jika sebagian besar dari mereka hanyalah amatiran. Sang bandit kemudian menyatakan jika tidak peduli apakah Suji seorang hand helper atau escort master, ia tetap bagian dari biro pengawalan. Sehingga sang bandit bertekad untuk membunuh setiap anggota biro yang ada di sana. Bandit tersebut mengayunkan senjatanya ke arah Suji. Namun Suji dengan sangat mudah menghindarinya. Suji merasa sudah menduga hal itu karena gerakan musuhnya sangat mudah ditebak. Dengan kecepatan tinggi, Suji langsung melakukan serangan balik yang fatal dan menembus dada sang bandit. Sang bandit terkejut dan mengira jika hal tersebut tidak nyata. Suji menyadari meski ia tidak memiliki pencapaian perangnya di masa lalu, ia masih memiliki ingatan kemampuan tentang bela dirinya. Aura gelap mulai menyelimuti tubuh Suji saat ia berdiri di atas lawannya yang sedang sekarat. Suji menganggap kemampuannya sudah cukup. Sebuah energi merah berbentuk bola jiwa muncul di bagian perutnya. Suji mengingat jika meski semua orang dulunya membenci teknik bela diri yang ia gunakan hingga menyebutnya sebagai demonic martial art teknik, ia tidak memiliki pilihan lain saat ini. Saat Suji mencabut senjatanya dari tubuh bandit tersebut, ia merenungkan kenyataan jika dirinya telah kembali ke masa lalu. Tiba-tiba, seorang bandit lain berlari ke arahnya sambil melayangkan pedang dan menyuruh Suji mati. Suji dengan tenang menangkis serangan itu dan memukul wajah sang bandit dengan ujung tumpul senjatanya hingga musuhnya terlempar dan berdarah. Bandit yang sebelumnya tertawa karena mengira bisa bertahan hidup, kini ia telah terkapar. Suji mendekatinya dan menyatakan jika dirinya memang sudah menduga akan ada penyergapan. Tapi ia merasa kecewa karena kemampuan musuhnya hanya sebatas itu. Suji lalu memberikan pelajaran jika kelalaian dalam memastikan kematian musuh dapat berakibat fatal di medan perang. Sebelum akhirnya menancapkan tombaknya kuat-kuat ke tubuh bandit tersebut. Musuhnya berteriak kesakitan dan meminta tolong. Setelah mencabut tombaknya yang kini berlumuran darah, Suji merasa beban senjata tersebut sudah terasa pas di tangannya. Suji kemudian memperhatikan pertarungan di sekelilingnya dan merasa jika keberadaan The Howling Tiger Escort Bureau mengingatkannya kembali pada kenangan di masa lalu. Beberapa anggota biro pengawalan menyadari kehadiran Suji dan merasa ngeri melihat penampilannya, mempertanyakan apa yang terjadi kepadanya dan menunjuk ke arahnya yang berlumuran darah. Di tengah kebingungan tersebut, pemimpin para bandit muncul dengan membawa kapak besar. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin dari Forest Bandits. Suji tersenyum antusias dan menyatakan jika ia sangat menantikan pertarungan ini. Pemimpin bandit itu menjadi marah dan bersumpah akan menghancurkan senyuman di wajah Suji. Ia melompat dan mengayunkan kapaknya dengan meneriakkan ancaman kematian. Suji dengan santai mundur untuk menghindari tebasan mematikan tersebut. Pemimpin bandit mengejek Suji yang terus menghindar. Di saat yang sama, Suji menilai jika kekuatan fisik sang pemimpin cukup mengesankan. Namun, ia menduga jika hanya itulah satu-satunya kelebihan yang dimiliki lawannya. Saat sang pemimpin kembali mengayunkan kapaknya, Suji menahan ayunan kapak yang besar itu hanya dengan satu tangan menggunakan tombaknya. Suji menyatakan jika inilah yang ia sebut sebagai sebuah serangan. Tanpa membuang waktu, Suji melancarkan satu serangan balasan yang sangat cepat hingga menembus dada sang pemimpin bandit. Orang-orang di sekitar mereka terkejut dan menyebut Suji sebagai monster karena berhasil mengalahkan lawannya hanya dengan satu kali serangan. Suji memegang tombaknya yang tertancap di tubuh lawannya dan merasa heran mengapa serangannya terasa sangat ringan. Sang pemimpin memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Suji pun lalu menarik paksa senjatanya dari dada sang pemimpin dan menyatakan jika perasaannya kini menjadi lebih baik. Melihat kekalahan telak pemimpin mereka, sisa-sisa anggota bandit menjadi sangat ketakutan. Mereka berteriak memperingatkan yang lain untuk lari karena lawan mereka adalah monster. Lalu melarikan diri meninggalkan area pertempuran. Suji hanya bisa memperhatikan mereka yang kabur ketakutan. Ketika Darah dan Iblis bertemu di medan pertempuran, waktu telah diputar kembali selama 10 tahun. Di gunung tersebut, The Spear Demon telah kembali. Suji berdiri dengan tubuh berlumuran darah, sementara tombaknya memancarkan aura iblis merah yang melahap jiwa-jiwa di sekitarnya. Dengan wajah penuh darah dan senyuman tajam, Suji menyatakan jika hal ini cukup menyenangkan.
Sisa anggota The Howling Tiger Escort Bureau terus melakukan perlawanan dan bertekad untuk tidak membiarkan satupun musuh lolos. Suji menyadari jika ia harus menghabisi seluruh bandit yang tersisa. Ia melesat maju dan dengan mudah membantai mereka, meninggalkan jejak darah dan aura merah di setiap serangannya. Seorang bandit yang tersisa dan ketakutan memanggil mantan bos mereka yang bernama Igo untuk meminta perlindungan. Suji menilai jika Igo memiliki kemampuan yang sedikit lebih baik daripada komplotannya dan memutuskan untuk menjadikannya target. Igo yang terpancing emosinya langsung menyerang Suji. Suji pun dengan santai menangkis serangan itu dan memanggil nama Igo. Igo menjadi semakin marah karena namanya disebut oleh Suji dan menuntut untuk mengetahui identitas lawan yang dihadapinya. Di saat yang sama, bandit yang tersisa menyadari dengan ngeri jika Suji telah menusuk salah satu rekannya di ujung tombak. Dan ia mulai berhalusinasi melihat roh rekan-rekannya yang telah mati berkerumun di belakang Suji. Suji kembali memanggil nama Igo untuk kedua kalinya. Igo kini sangat ketakutan, menganggap Suji sebagai iblis dan memohon pertolongan. Suji merespon dengan memanggil nama Igo untuk ketiga kalinya. Sesaat kemudian, sebuah proyeksi wajah iblis raksasa muncul di belakang Suji seiring dengan tebasan aura mematikan yang langsung membunuh Igo. Suji merenungkan aturan mutlak dari kemampuannya. Memanggil nama target sebanyak 3 kali akan mengirim jiwa orang tersebut ke dunia bawah. Beralih ke kilas balik kehidupan masa lalu Suji, di sebuah gua berbatu yang gelap, Suji tampak terluka parah dan kelelahan. Ia mengomel tentang nasibnya sebagai prajurit baru yang ditugaskan untuk misi pengintaian yang berat oleh para petinggi militer. Menyadari jika keputusannya masuk tentara demi menghindari kelaparan, justru malah membuat hidupnya seperti seorang budak. Mengalihkan akan itu, Suji merasakan kehadiran sesuatu di dalam kegelapan gua dan awalnya berusaha mengabaikannya. Namun, menolak untuk mati di tempat seperti itu, ia pun menoleh dan mendapati sesosok pria misterius duduk di tengah genangan darah. Pria tersebut merendahkan kehidupan Suji dan menawarkannya sebuah pertaruhan untuk mengubah nasib. Saat pria itu menanyakan namanya, Suji menjawabnya berulang kali hingga pria tersebut pun melesat dengan kecepatan luar biasa dan langsung mencekiknya. Suji mengenali pria tersebut sebagai sosok yang mewariskan kekuatan iblis kepadanya, yang mana ia dikenal sebagai perwujudan kejahatan di dunia persilatan, Blood Demon Kokufu. Kokufu menjelaskan jika kemampuannya memungkinkan Suji untuk membunuh siapa saja hanya dengan menanyakan nama target sebanyak 3 kali tanpa mempedulikan jawaban mereka. Kembali ke masa kini, Suji menyerap aura dari medan pertempuran sementara sisa bandit mencoba menyerangnya karena menganggapnya monster. Suji dengan mudah menghabisi mereka semua. Ia merasakan keanehan karena pikirannya kini terasa sangat jernih. Suji mengingat jika kekuatan iblis yang diberikan oleh Kokufu pada dasarnya tidak lengkap. Benih kekuatan tersebut seharusnya meresap ke dalam tulang dan mengaburkan akal sehatnya. Ia kemudian menyadari sebuah faktor pembeda utama. Di kehidupan masa lalunya, ia melupakan teknik pernapasan yang pernah dirinya pelajari semasa kecil ketika bergabung dengan militer. Teknik tersebut merupakan Miao Tri Breathing Technique. Terbukti mampu membantunya mempertahankan kesadaran dan kejernihan mental dari korupsi kekuatan iblis. Suji menganggap jika hal ini sebagai kebetulan yang aneh dan tersenyum membayangkan reaksi Kokufu jika mengetahui rahasia ini. Setelah pertarungan usai, para anggota The Howling Tiger Escort Bureau menghampiri Suji dan memberikan penghormatan. Seorang pengawal wanita melangkah maju, berterima kasih kepada Suji karena telah menyelamatkan mereka. Ia meminta agar Suji meminjamkan kekuatannya kepada rombongan mereka. Namun, Suji dengan tegas menolak tawaran tersebut dan bersiap pergi. Pengawal wanita itu bersikeras untuk menahan Suji dan menawarkan sebuah plakat emas sebagai tanda ketulusannya. Plakat tersebut bertuliskan Tiger Pit Sec First Class Escort Sueika. Sueika menjelaskan jika Tiger Pit Sec merupakan sekte bergengsi yang mengelola biro pengawalan tersebut. Suji mengenali nama sekte itu dari ingatan masa lalunya. Ia mengingat jika Tiger Pit Sec dulu dikenal karena operasinya yang jujur dan adil. Namun secara tragis menghilang tanpa jejak hanya dalam beberapa tahun. Suji memutuskan untuk menerima plakat tersebut.
Sueika pun mengucapkan terima kasih dan mempersilahkan Suji untuk beristirahat. Suji kemudian mengambil inisiatif untuk meminjam seekor kuda. Meski Sueika memperingatkan jika kuda yang dipilihnya terlalu liar dan hanya digunakan untuk mengangkut barang, kuda tersebut seketika menjadi sangat patuh dan gemetar ketakutan saat didekati oleh Suji. Rekan Sueika yang mengamati kejadian itu menyadari jika teknik tombak yang digunakan Suji bukanlah ilmu bela diri konvensional, melainkan teknik tombak militer dengan tingkat penguasaan yang jauh melampaui usianya. Sueika menyimpulkan jika Suji kemungkinan besar sedang menjalani perjalanan prajurit dan meyakini jika dengan kepribadiannya Suji akan bersedia menyelamatkan Tiger Pit Sage dari ancaman Black Daosek jika ia mengetahui krisis yang sedang terjadi. Suji yang pergi menunggangi kuda tersebut menuju tujuannya sambil memikirkan apakah pihak tertentu masih ada di masa ini dan bertanya-tanya tentang kondisi seseorang di masa lalu. Suji menceritakan pertemuan pertamanya dengan Ko Eiko setelah ia mendaftar di militer. Ko Eiko merupakan orang pertama yang membentuk ikatan dengannya di kehidupan sebelumnya. Di kamp militer, sekelompok prajurit senior memeras Suji untuk memberikan jatah makan malamnya sebagai bentuk upeti, di mana para senior itu pada akhirnya membuli Suji. Namun tiba-tiba seseorang langsung memukul wajah salah satu prajurit senior menggunakan sebuah kentang. Orang itu kemudian menghajar prajurit tersebut tanpa ampun. Setelah kekacauan mereda, Suji menghampiri Ko Eiko dan menyatakan jika Ko Eiko seharusnya tidak ikut campur. Namun ia menyarankan Suji untuk makan jika ingin bertahan hidup, yang mana pada akhirnya mereka berdua kemudian saling memperkenalkan diri. Seiring berjalannya waktu, Suji dan Ko Eiko berjuang mati-matian untuk bertahan hidup di medan perang. Suatu hari mereka berhadapan dengan Blood Demon bernama Kokufu. Kokufu menyandra Suji di tepi jurang. Ko Eiko yang melihatnya mengancam akan menembakkan suar jika Kokufu tidak melepaskan Suji. Kokufu pun menuruti permintaan tersebut, namun ia dengan sengaja menjatuhkan Suji ke jurang. Ko Eiko berteriak marah dan mencoba menyerang, tapi Kokufu dengan sangat mudah menghentikan serangannya. Meskipun jatuh dari tebing, Suji berhasil selamat. Kokufu kemudian memberikan sebuah tawaran. Ia meminta mereka membawakan tanaman obat untuk menyembuhkan luka dalamnya. Sebagai gantinya, Kokufu berjanji akan memberikan mereka kekuatan untuk bertahan hidup. Tanpa ada pilihan, Suji dan Ko Eiko menerima tawaran tersebut. Kokufu kemudian mengajarkan Art of the Unrestrained Demon kepada mereka. Teknik iblis tersebut bekerja dengan menyerap dendam orang mati untuk meningkatkan peringkat spiritual penggunanya. Teknik ini memiliki 3 tahapan, yaitu Compression Stage, Tempering Stage, dan Transcendent Stage. Sesuai dengan instruksi Kokufu, Suji dan Ko Eiko pergi ke medan perang dan membantai musuh tanpa henti untuk memperkuat diri mereka dan mengubah takdir. Setelah sekian lama bekerja untuk Kokufu, Suji dan Ko Eiko kembali menghadap sang Blue Demon di dalam sebuah gua. Kokufu menuntut mereka untuk membawakan 100 Year Snow Ginseng. Ko Eiko menyatakan jika tugas tersebut berada di luar kemampuan mereka saat ini dan meminta Kokufu untuk membukakan meridian milik mereka terlebih dahulu. Kokufu menyetujuinya. Ko Eiko pun menyuruh Suji untuk menjalani proses pembukaan meridian terlebih dahulu. Sementara ia pergi mencari sisa tanaman obat lainnya, dan karenanya Suji pun menyetujui rencana tersebut. Suji menjalani proses tersebut yang ternyata menghancurkan seluruh titik meridiannya dan menghilangkan energi iblis di dalam tubuhnya. Dalam keadaan terluka parah dan tertusuk oleh banyak panah akibat pertarungan saat mencari tanaman obat, Suji kembali ke gua. Setibanya di sana, Suji terkejut melihat Kokufu telah tewas terpenggal. Ko Eiko terlihat duduk bersandar dalam keadaan sekarat akibat luka fatal. Dengan 100 Years Snow Ginseng di dekatnya, Ko Eiko mengungkapkan jika Kokufu tidak pernah berniat membiarkan mereka hidup, sehingga ia memutuskan untuk membunuh Kokufu terlebih dahulu. Ko Eiko mengakui jika ia sengaja menyuruh Suji menghadap Kokufu lebih dulu agar meridian dan energi iblis di dalam tubuh Suji hancur. Hal ini dilakukan agar Suji bisa selamat dari rencana saling bunuh yang telah dipersiapkan Ko Eiko untuk melawan Kokufu. Ko Eiko kemudian mati di pelukan Suji setelah memintanya untuk membalaskan dendamnya. Kembali ke masa kini, Suji mengepalkan tangannya dan bertekad untuk mencegah tragedi tersebut terulang kembali di kehidupan keduanya. Ia berniat mengubah masa depan dengan mencegah kehancuran klan Hu dan sekte tempat Ko Eiko berasal. Suji menunggangi kudanya menuju ke gerbang Tiger Pit Sage.
Setibanya di sana, Suji menghentikan seorang pria yang sedang melintas dan menanyakan informasi mengenai pemimpin sekte. Pria tersebut membenarkan jika pemimpin sekte adalah Kok Genan dan istrinya bernama Sa-Gen. Namun, ketika Suji bertanya apakah putra mereka adalah Kok Eiko, pria itu membantahnya. Suji sempat berpikir jika tindakan regresinya telah mengubah realitas masa lalu mengancam pria tersebut untuk mengatakan yang sebenarnya. Pria yang ketakutan itu kemudian menjelaskan jika pemimpin sekte Tiger Pit Sect tidak memiliki seorang putra, melainkan hanya satu orang putri. Keterkejutan melanda Suji saat ia menyadari jika sosok Ko Eiko yang ia kenal sebagai saudara seperjuangannya di masa lalu ternyata merupakan seorang perempuan. Suji merenungkan kenyataan absurd jika Eiko ternyata adalah seorang perempuan. Sambil memegang plakat emas di tangannya, Suji menimbang untuk menggunakan benda tersebut agar bisa masuk ke dalam Tiger Pit Sect dan memastikannya sendiri. Namun ia menyadari jika tindakan itu akan mengganggu rencana masa depannya. Suji memutuskan harus mencari jalan lain. Tapi tiba-tiba pintu kayu di dekatnya ditendang hingga terbuka. Seorang pria bernama Wu Tuyen dengan marah menghampiri Suji, memakinya sebagai anak gelandangan dan mendorongnya hingga jatuh karena menganggap Suji melarikan diri dari tugas membersihkan kotoran kuda. Suji menyadari ada kesalahpahaman, namun ia merasa situasi ini justru menguntungkan baginya. Di dalam kandang kuda, Wu Tuyen memperkenalkan dirinya sebagai pengelola kandang kuda Tiger Pit Sect. Ia memberitahu Suji jika tugasnya adalah mengurus pupuk kandang dan pakan. Wu Tuyen mencengkram kepala Suji dengan kasar, mengeluhkan daya ingat Suji yang buruk serta sikapnya yang tidak sopan. Ia mengingatkan jika Suji memakan makanan sisa dan tidur di kandang kuda, serta menekankan bahwa sekte sebenarnya tidak membutuhkan mereka. Pemimpin sekte hanya merasa kasihan pada Suji yang merupakan anak tunawisma. Wu Tuyen memperingatkan Suji untuk tidak melarikan diri dari pekerjaan yang kemudian disetujui oleh Suji. Tiba-tiba, seekor kuda berwarna gelap memberontak beringas dari dalam kandangnya, menjebol pagar kayu dan menjatuhkan Wu Tuyen. Di saat Wu Tuyen kebingungan, Zhao Taihan dari Zhao Clan Manor beserta bawahannya masuk ke area kandang kuda. Zhao Taihan mengeluh jika meskipun ia telah membayar mahal untuk kuda tersebut, hewan itu tetap liar dan sulit dikendalikan. Mengetahui ada pekerja kandang kuda yang terluka, Zhao Taihan hanya merendahkan mereka dan menyuruh bawahannya memberikan sedikit pakan sebagai kompensasi. Suji menatap tajam ke arah Zhao Taihan, mengingat informasi dari Eiko di kehidupan masa lalunya jika pria itulah dalang dibalik kejatuhan Tiger Pit Sect. Di saat berikutnya, Kok Genan, pemimpin Tiger Pit Sect, datang ke sana. Ia mempertanyakan tujuan kedatangan Zhao Taihan kemari. Dengan angkuh, Zhao Taihan memanggil Kok Genan dengan sebutan ayah mertua dan menyatakan niatnya untuk mengunjungi calon pengantinnya. Kok Genan menegaskan jika ia tidak pernah menyetujui pernikahan dengan Eiko. Zhao Taihan membalas jika setelah Eiko berusia 16 tahun, ia bermaksud menggelar pernikahan tersebut yang kini sudah menjadi rumor luas di wilayah itu. Kok Genan menyadari Zhao Taihan sengaja menyebarkan rumor untuk menghancurkan masa depan putrinya. Zhao Taihan berpura-pura merendah dengan mengatakan jika Zhao Clan jauh di bawah Kok Clan dan mengancam akan membatalkan pertunangan jika Kok Genan tidak setuju. Tiba-tiba, Ko Eiko muncul dan secara langsung menolak niat pernikahan tersebut, meminta Zhao Taihan untuk pergi. Tapi Zhao Taihan malah mengejek kesombongan sekte yang hampir bangkrut itu, lalu memutuskan untuk pergi. Dalam perjalanan meninggalkan area sekte, bawahan Zhao Taihan memuji kecantikan Eiko. Zhao Taihan menanggapi jika kecantikan tanpa kekuatan atau uang hanya akan berujung pada nasib tragis, dan ia telah menargetkan Eiko. Saat Zhao Taihan menaiki kudanya, hewan tersebut tiba-tiba menolak bergerak dan malah menjatuhkan dirinya. Di tempat yang tersembunyi, Suji memegang organ dalam berlumuran darah setelah menggunakan Foxclaw Technique, Art of the Vixen. Suji telah mengambil hati kuda tersebut tanpa meninggalkan bekas, memastikan tidak ada yang mengetahui penyebab pasti kematian hewan itu. Zhao Taihan mengutuk kejadian tersebut. Suji kembali teringat perkataan Eiko di masa lalu jika kejatuhan Tiger Pit Sect disebabkan oleh perebutan kekuasaan dengan Zhao Clan Manor, di mana orang di balik layar itu merupakan Zhao Taihan. Suji menyadari Eiko pasti mengetahui fakta tersebut, yang mana itu menjelaskan alasan mengapa Eiko menganggap kecantikannya sebagai kutukan dan memilih untuk membakar wajahnya sendiri dengan api. Dengan tekad bulat, Suji memutuskan untuk tidak ragu lagi dalam membalaskan dendam saudara seperjuangannya dan mulai mengambil tindakan.
Pada malam hari di Anhui Provinsi, Prefektur Neimatsu, Suji mendatangi sebuah toko peralatan tani. Di dalam, ia menemui seorang pria tua pembuat senjata. Suji memperkenalkan dirinya, namun pria itu menyuruhnya pergi karena ia sudah pensiun. Suji mengabaikan penolakan tersebut dan meminta dibuatkan senjata dengan spesifikasi panjang yang dirinya inginkan, serta menggunakan kulit buaya. Pria tua itu meragukan fungsi senjata tersebut, namun Suji menegaskan jika ia tidak akan menggunakannya untuk memaku. Pria tua itu menanyakan jenis senjata yang diinginkannya. Suji pun memilih tombak. Pria itu kemudian langsung menghantamkan tongkat kayunya ke lantai, memperlihatkan bilah tombak yang tersembunyi di baliknya. Ia menyatakan jika itu merupakan senjata terbaiknya, namun membutuhkan waktu 1 hari untuk menajamkan bilahnya. Suji menyetujuinya, serta ia menanyakan ketersediaan senjata kecil yang tajam. Pria tua itu pun membuka box rahasia yang berisi tumpukan Iron Thorn Spike, di mana dengan paku besi tersebut, Suji memutuskan untuk membeli semuanya. Ketika Suji meminta pria tua itu menyebutkan harganya, pria tua itu mengungkapkan jika putrinya telah meninggal 3 hari yang lalu akibat ulah Black Dao Sect. Ia meminta Suji untuk membunuh keempat pelaku dari sekte tersebut sebagai bayarannya. Diselimuti oleh aura membunuh yang pekat dan memegang tombaknya, Suji menyatakan jika ia tidak perlu mendengar nama musuhnya karena ia akan membunuh mereka semua. Namun sebelum kepergiannya, Suji meminta untuk memberikannya pakaian dan juga racun. Si Patua awalnya menjawab jika dirinya tidak punya barang tersebut, tapi ia tetap melemparkan sebuah pakaian dari kulit beruang yang diklaim pernah membunuh puluhan orang. Ia juga memberikan sebuah toples berisi racun yang disebut berasal dari suku Miao. Saat Suji memeriksa toples tersebut, ternyata racun itu bukanlah milik racun suku Miao. Jadi ia menganggap jika si Patua telah tertipu, namun tetap Suji akan membawanya. Jadi, karena benda-benda tersebut, ia berjanji menyelesaikan pembayarannya, yang mana ia meminta si Patua untuk mempersiapkan pesanannya di keesokan hari. Saat hendak melangkah pergi, perhatian Suji tertuju pada sebuah tulang kuda berukuran besar di sudut ruangan yang biasa digunakan untuk membunuh hewan ternak. Suji meminjam tulang tersebut sebagai senjata sementara. Sepeninggal Suji, si Patua itu merenungkan keanehan pelanggannya. Namun, ia tidak peduli asalkan dendam putrinya bisa terbalaskan. Beberapa saat setelahnya, di gerbang utama Black Dao Sect, para penjaga menghentikan langkah Suji dan melarangnya masuk dengan alasan sedang ada pertemuan penting di dalam. Tanpa membuang waktu, Suji langsung menyerang dan menghancurkan kepala penjaga pertama hingga meledak bersimbah darah. Penjaga kedua yang ketakutan menyadari jika Suji menggunakan sebuah tulang kuda sebagai senjata sambil memancarkan aura iblis merah. Sebelum akhirnya ia pun ikut dihabisi. Suji menguji ayunan tulang berdarah di tangannya dan merasa senjata itu cukup berguna. Sambil menatap gerbang Black Dao Sect, Suji mengingat pengalaman di kehidupan sebelumnya di mana banyak musuh yang berhasil melarikan diri dan melakukan serangan balik mematikan yang memakan banyak korban. Bermodalkan ingatan tentang rute pelarian mereka, Suji bertekad untuk tidak membiarkan satu orang pun hidup kali ini. Suji menerobos masuk dan melakukan pembantaian massal, meninggalkan halaman sekte yang dipenuhi oleh mayat dan genangan darah. Keributan tersebut akhirnya menarik perhatian 4 petarung elit sekte yang dikenal sebagai The Four Elite of the Black Dao. Mengingat pemimpin sekte mereka yang sedang mengadakan pertemuan dengan seorang tamu, keempat elit tersebut memutuskan untuk segera menyingkirkan penyusup itu. Suji dengan tenang mengamati mereka dan menilai jika tingkat kekuatan keempat elit tersebut hanya berada di kisaran kelas 3 hingga kelas 2. Salah satu elit yang marah karena waktu istirahatnya terganggu langsung menerjang ke arah Suji. Suji dengan sangat mudah menghindari serangan tersebut dan membalasnya dengan menghancurkan kedua mata sang elit hingga ia berteriak kesakitan. Saat elit pengguna pedang dan elit berkepala pelontos mencoba menyerang secara bersamaan dari 2 arah, Suji menahan laju pedang menggunakan kakinya. Lalu ia mengayunkan tulang kudanya dengan kekuatan penuh untuk menghantam wajah elit berkepala pelontos. Suji kemudian kembali menyiksa elit pertama yang matanya telah hancur. Saat elit tersebut mengutuknya, Suji menyoroti ironi jika elit itu selalu merampas milik orang lain namun kini merasa menderita ketika dirampas. Suji menendang sebuah vas besar hingga hancur di wajah elit tersebut dan terus memukulnya. Suji pun menegaskan jika tujuannya datang kemari bukanlah sekedar mencuri barang, melainkan merenggut nyawa mereka.
Melihat kebrutalan itu, elit berkepala plontos menjadi sangat ketakutan dan menganggap Suji sebagai monster karena mampu bertarung sedemikian ganasnya hanya bermodalkan dengan sebuah tulang kuda. Tubuh Suji kemudian meledak dengan aura iblis merah yang menyala-nyala. Saat elit berkepala plontos itu berteriak putus asa dan mencoba menyerang, Suji menyambutnya dengan satu pukulan telak yang menghancurkan dadanya. Dalam keadaan sekarat dan terduduk di lantai, elit tersebut bertanya tentang siapa sosok yang telah mengirim Suji. Suji menjawab jika pembuat senjatalah yang mengirimnya. Elit itu pun terkejut mendengar identitas dalang penyerangan tersebut sesaat sebelum Suji memberikan serangan penyelesaian yang menyemburkan banyak darah. Dan di tengah tumpukan mayat, Suji yang masih diselimuti aura merah menyimpulkan jika kematian The Force Elite of the Black Dao sudah cukup untuk melunasi biaya pesanannya kepada sang pembuat senjata. Di sebuah ruangan dalam bangunan besar di bawah cahaya bulan merah, Gui Yuho, pemimpin Black Dao Sect, tengah menerima protes keras dari seorang pria berambut merah utusan Zhao Clan. Utusan tersebut marah atas kegagalan misi Black Dao Sect yang menyamar sebagai Forest Bandit untuk menyerang Tiger Enforce Bureau Agency demi merampas kargo curian dan uang hadiah milik Tiger Pit Sect. Pria itu menegaskan jika kegagalan tersebut membuat tuannya dan tuan muda sangat murka. Di sisi lain, Gui Yuho membalas jika kegagalan penyergapan itu membuat sektenya kehilangan banyak anggota sehingga mereka tidak mampu membayar upeti kepada Evil Alliance. Gui Yuho menyebutkan jika seluruh pasukan yang dikirim untuk menghancurkan Tiger Enforcement Bureau telah musnah tanpa ada yang selamat. Namun, utusan Zhao Clan berkata jika seharusnya Gui Yuho sejak awal mengirimkan The Force Elite Black Dao. Mendengar hal itu, Gui Yuho menyalahkan si utusan Zhao Clan karena dirinya tidak memberikan informasi mengenai seberapa kuat penjaga Tiger Pit Sect. Namun, pria itu malah mengancam balik. Jika Black Dao Sect gagal lagi, mereka semua akan mati. Ia juga menekankan jika rencana pernikahan tuan mudanya tidak akan berjalan maju kecuali Tiger Enforce Bureau gagal dalam tugas pengawalannya, karena sang tuan muda tidak akan menyerah hingga mendapatkan wanita yang diincarnya. Perdebatan mereka tiba-tiba terhenti oleh suara keras dari arah pintu masuk yang seharusnya dijaga oleh The Four Elites. Pintu kertas merah di ruangan tersebut tiba-tiba terbuka dan beberapa kepala manusia yang bersimbah darah terlempar ke lantai di hadapan mereka berdua. Utusan Zhao Clan menyadari dengan panik jika kepala-kepala tersebut adalah milik The Force Elite dan berasumsi jika sekte ortodoks telah mengirimkan seorang master. Namun, sosok yang melangkah masuk adalah Suji, berdiri dengan tubuh berlumuran darah sambil memegang sebilah belati dan senjata dari tulang besar. Merasa ketakutan, utusan Zhao Clan langsung menyangkal keterlibatannya dengan Black Dao Sect dan mengklaim jika ia hanya datang untuk bernegosiasi. Merespon hal itu, Suji menyimpulkan jika pria tersebut juga ingin melenyapkan Black Dao Sect dan menawarkan bantuan, sebelum akhirnya secara tiba-tiba menusukkan belatinya ke tangan utusan tersebut. Suji menjelaskan jika darah seorang Demon Breaker yang ahli dalam demonic art tingkat tinggi merupakan racun mematikan bagi seniman bela diri. Meski tidak sekuat racun Demon Breaker sejati, Suji menyebutkan jika efeknya memberikan rasa sakit membakar seperti terkena bubuk cabai. Marah karena diserang, utusan Zhao Clan membalas dengan ayunan pedang. Suji dengan lincah menghindari serangan tersebut dan menendang lawannya, sembari menilai jika kemampuan bela diri pria itu berada di tingkat pertama namun belum setara dengan The Force Elite. Aura iblis merah mulai memancar dari lengan Suji, membuat Gui Yuho dan utusan Zhao Clan terkejut karena menyadari jika lawan mereka menggunakan demonic arts dan merupakan seorang mad demon. Saat utusan Zhao Clan kembali menerjang maju, Suji langsung membalas dengan melepaskan tebasan energi merah mematikan yang menembus tubuh pria tersebut, menewaskannya seketika dalam genangan darah. Menyadari jika pengguna kekuatan iblis biasanya adalah monster buas yang hanya tahu cara membantai, Gui Yuho mencoba memanfaatkan momen saat Suji terdistraksi untuk melarikan diri melalui pintu rahasia dan berencana menghubungi Evil Alliance atau Martial Alliance. Namun, Suji yang tidak termakan oleh kegilaan iblis jiwa, dirinya memanggil Gui Yuho. Mendengar hal itu, Gui Yuho sangat terkejut karena ternyata Suji masih menjaga kewarasannya meski telah menguasai demonic arts. Jadi ia mengira jika Suji merupakan seorang master tingkat puncak.
Pemimpin Black Dao Sage itu kemudian berlutut dan memohon ampunan, menawarkan diri untuk melakukan apa saja yang diminta oleh Suji. Guiyuho beralasan jika hari itu adalah tenggat waktu pembayaran upeti kepada Evil Alliance, dan jika terjadi sesuatu kepadanya, hal itu hanya akan menyusahkan Suji. Melihat lawannya cukup peka dengan situasi, Suji tersenyum dan memberikan syarat agar Guiyuho menyerahkan kemampuan bela dirinya, karena jika tidak, dirinya akan langsung membunuhnya. Guiyuho menunduk, namun di dalam hatinya ia menganggap jika kehilangan kemampuan bela diri sama saja dengan kematian. Ia pun memutuskan untuk melancarkan satu serangan balasan secara mendadak. Namun sebelum Guiyuho dapat melancarkan serangan, tulang kuda telah terlebih dahulu meluncur ke arahnya, dan beruntungnya Guiyuho dapat menghindari hal tersebut. Meski ia berhasil menghindar, tapi kepalanya tetap mendapatkan luka tebasan. Dan setidaknya ia menyadari jika Suji bukanlah seorang master tingkat puncak. Jadi ia dengan kesal berteriak jika si bajingan kecil ini berani sekali menggertak dirinya. Menghadapi reaksi tersebut, Suji malah merendahkan Guiyuho sebagai badut. Tapi setidaknya hal itu membuat pekerjaannya menjadi lebih mudah. Jadi dengan roh-roh pendendam yang terus bersemayam di sekitarnya, Suji menyatakan jika dirinya akan memusnahkan Black Dao Sage. Guiyuho yang menyadari jika Suji bukanlah master tingkat puncak, dirinya dengan kesal mengejeknya. Namun, ia tiba-tiba merasakan kejanggalan dengan kondisinya. Karena apa mungkin serangan milik Suji telah dilumuri oleh sesuatu? Di sisi lain, Suji yang diselimuti oleh roh-roh pendendam mengucapkan terima kasihnya kepada Guiyuho. Karena biasanya, Guiyuho sangat sulit untuk dilawan. Tapi beruntungnya, ia malah salah paham sendiri. Roh-roh pendendam yang muncul di hadapannya mulai berbisik kepada Guiyuho. Mereka mengajaknya untuk mati bersama. Tapi Guiyuho langsung melancarkan tebasan miliknya. Sedangkan Suji, ia menghindari hal itu serta lanjut melayangkan pukulan kerasnya. Meski mendapatkan pukulan, Guiyuho kembali melesatkan pedangnya. Namun dengan Suji yang menghindar menggunakan gerakan yang aneh, Guiyuho menyadari jika pergerakan Suji sangat liar namun disiplin layaknya seorang pembunuh bayaran yang memiliki naluri petarung. Jadi ia menganggap jika Suji seperti iblis di medan perang. Suji yang terus bergerak dengan baik, ia kemudian menghantam rahang Guiyuho dengan ujung senjatanya. Dan berkat hal itu, Guiyuho terhempas dengan keras. Dengan jatuhnya Guiyuho, selebaran dokumen mulai berterbangan berantakan. Suji yang mengambil selebaran dokumen itu, ia membeberkan rentetan kejahatan Guiyuho. Mulai dari menculik wanita biasa untuk dijual ke rumah bordil, memeras uang demi membesarkan Black Dao Sage, hingga meminjam banyak hutang dari Tiger Enforcement Bureau. Guiyuho memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya. Namun Suji dengan dingin menanyakan berapa banyak korban yang pernah memohon nyawa di hadapan Guiyuho sebelumnya. Mengabaikan tangisan dan permohonan lawannya, Suji melemparkan obor ruangan itu ke arah tubuh Guiyuho, membakarnya hidup-hidup. Di hadapan kematian, Guiyuho memohon kepada Suji untuk mengampuninya. Bahkan ia akan melakukan apapun. Tapi melihat permohonannya, Suji hanya menatapnya dengan dingin, serta memberitahukan jika setidaknya ini bisa sedikit meringankan beban bagi Tiger Enforcement Bureau. Mendengar hal itu, Guiyuho baru menyadari jika Suji adalah akar dari semua masalah yang menimpa kelompoknya belakangan ini. Tapi mau ia mengetahui faktanya, pada akhirnya Suji langsung melayangkan tulang kuda untuk membunuh Guiyuho. Jadi begitulah akhir dari kehidupan Guiyuho. Dengan roh-roh pendendam yang terus berkerumun, Suji menggunakan teknik pernafasan miliknya untuk meredakan mereka. Begitu aura roh-roh pendendam menghilang, Suji tersenyum senang karena ternyata pemimpin sekte Black Dao, Guiyuho, lumayan kuat. Saat Suji berjalan keluar dari ruangan yang terbakar, sekelompok anggota Black Dao Sage yang tersisa berdatangan dan menyerukan perintah untuk membunuhnya. Suji yang melihat mereka hanya dapat mengeluh, karena sepertinya ia harus menghadapi pertarungan di malam yang panjang ini. Keesokan harinya, di sekitaran kota, beredar rumor jika seluruh sekte Black Dao telah dimusnahkan dan markas mereka dibakar habis pada malam hari. Penduduk kota merasa sekte tersebut pantas mendapatkannya karena telah membuat Tiger Pit Sage menderita dengan kekacauan mereka. Hancurnya Black Dao Sage membuat hutang-hutang tersebut hangus dan memberikan keuntungan besar bagi Tiger Pit Sage.
Sehingga para penduduk mengagungkan sosok misterius yang telah menghancurkan sekte tersebut sebagai pahlawan provinsi Anhui. Di area kandang kuda Tiger Pitsek, seorang pekerja senior membentak Suji yang sedang beristirahat di atas tumpukan jerami karena belum selesai membersihkan kotoran kuda. Suji sempat mempertimbangkan untuk menggunakan plakat emasnya agar tidak diganggu. Namun, ia memutuskan untuk tetap menahan diri hingga urusannya dengan Zhao Clan telah selesai. Saat pekerja senior itu mencengkram keras Suji akibat kesal melihat tatapannya yang diam, seorang wanita muda dari sekte tersebut datang menengahi. Pekerja senior berusaha membela diri dengan menyebut jika Suji sulit diatur. Namun, wanita itu memintanya untuk lebih bersabar karena Suji masih muda dan mungkin baru pertama kali melakukan pekerjaan kasar tersebut. Wanita itu mengingatkan pekerja senior tentang takdir yang tidak bisa ditebak dan pentingnya menghargai setiap koneksi. Karena mereka bisa saja bertemu lagi di tempat lain atau bahkan menjadi keluarga. Wanita tersebut kemudian mendekat dan berpesan kepada Suji untuk melapor kepadanya jika ada yang merundungnya lagi. Saat menatap wajah wanita itu, Suji tertegun karena wajah dan suaranya sama sekali tidak seperti yang ia ingat di kehidupan masa lalunya. Namun, ia menyadari jika mata jernih wanita tersebut sama persis dengan sosok yang ia kenal. Suji memastikan di dalam hatinya jika wanita di hadapannya saat ini adalah Ko Eiko. Dengan senyum tipis yang tenang, Suji pun berjanji akan melaporkan hal tersebut kepadanya. Namun, Suji pun berkata kepadanya, jika ada seseorang yang mengganggunya, maka datanglah kepadanya. Mendengar hal tersebut, Ko Eiko sedikit terkejut. Bahkan si senior yang mendengarnya begitu panik karena berani sekali Suji berbicara lancang kepada nona muda. Namun, Eiko membalas dengan senyuman. Jika memang ada sesuatu yang mengganggunya, ia akan datang kepada Suji. Singkat waktu, di malam hari, Suji mengambil tombak dan perlengkapannya yang disembunyikan di bawah tumpukan jerami. Setelah merasa berhasil membalaskan dendam para prajurit pengawal dan sang pembuat senjata pemilik tulang kuda, Suji membulatkan tekad jika dari titik ini sudah saatnya ia memburu pembunuh saudara seperjuangannya. Di malam hari, Suji menyusup ke wilayah Zhao Clan Manor. Ia memulai serangannya dengan membunuh penjaga patroli di atas tembok secara diam-diam. Suji memotong leher penjaga tersebut dari belakang menggunakan pedang dan segera menyembunyikan mayatnya di area yang gelap. Sambil menyusup, Suji mendengarkan percakapan dua pelayan wanita yang sedang membahas pengetatan keamanan malam ini akibat hancurnya Black Dosek. Suji melanjutkan penyusupannya dengan melemparkan sebuah senjata proyektil tepat ke dahi seorang penjaga yang sedang berpatroli. Ketika dua penjaga lain menyadari keributan tersebut dan mendekat, salah satu dari mereka menginjak jebakan paku besi yang telah disiapkan. Memanfaatkan kelengahan akibat rasa sakit musuhnya, Suji bergerak dengan kecepatan tinggi dan langsung menebas kepala kedua penjaga tersebut hingga tewas. Di sudut lain bangunan, seorang penjaga mengeluhkan rekan-rekannya yang diam saja, tanpa menyadari jika sosok di hadapannya adalah Suji yang memegang pedang berlumuran darah. Penjaga tersebut menyadari kehadiran penyusup, namun tiba-tiba memuntahkan darah hitam dan tewas akibat racun. Kematian tak wajar itu memicu kepanikan di antara penjaga lain, di mana mereka segera memerintahkan penutupan gerbang utama dan mengumpulkan staf dapur karena menduga makanan mereka telah disabotase. Sambil duduk di atas atap, Suji melepaskan penyamarannya dan merasa puas dengan kualitas racun serta perlengkapan yang ia dapatkan dari sang pembuat senjata. Merasa persiapannya sudah cukup matang, Suji mendeklarasikan tekadnya untuk mengakhiri eksistensi Zhao Clan malam ini juga. Suji kemudian bangkit dan melompat menuju bangunan utama Manor. Di dalam bangunan utama, sekelompok penjaga sedang mengeluhkan instruksi penjagaan ketat di setiap lantai. Tiba-tiba, Suji yang kini telah beralih menggunakan tombaknya, mendobrak masuk dengan menghancurkan pintu ruangan tersebut. Ia langsung membantai para penjaga di lantai tersebut dengan serangan tombaknya yang fatal. Suji kemudian melangkah naik ke lantai berikutnya. Seorang penjaga berbadan besar menegur Suji karena membuat keributan di saat majikan mereka sedang tidur. Sebelum akhirnya penjaga itu menyadari kejanggalan pada senjata yang dibawa oleh Suji.
Tanpa peringatan, Suji langsung menancapkan tombaknya menembus dada penjaga tersebut. Sisa penjaga di lantai itu segera menyadari adanya serangan musuh dan berusaha melawan. Namun Suji membantai mereka semua dengan brutal. Suji terus mendominasi pertarungan. Bahkan ketika salah satu penjaga mengutuknya sebagai pengecut setelah kakinya tertusuk jebakan yang telah disiapkan oleh Suji di lantai, Suji menghabisi penjaga tersebut dan meninggalkan tumpukan mayat di sepanjang lorong. Suji akhirnya tiba di depan sebuah ruangan. Terdengar suara dari dalam ruangan yang mengomentari keributan tersebut dan menyadari jika kekuatan internal Suji berada di tingkatan yang jauh berbeda dari Kuyuho. Di dalam ruangan itu berdiri Zhao Clan Lord, Zhao Yushi. Zhao Yushi menegur Suji mengenai tata krama bertamu dan menanyakan tujuan kedatangannya di larut malam ini. Menatap musuh utamanya, Suji mengingat di dalam benaknya jika pria di hadapannya merupakan sosok yang bertanggung jawab atas pembantaian banyak orang demi keuntungan pribadi dan sosok yang menjerumuskan Eiko ke dalam penderitaan di kehidupan masa lalunya. Suji menatap tajam pria di hadapannya sambil merenungkan jika pria tersebut merupakan sosok yang menyebabkan penderitaan banyak orang tak bersalah dan menjerumuskan Eiko ke dalam neraka. Pria tua dengan kumis panjang dan pedang di pinggangnya itu mempertanyakan tujuan kedatangan Suji. Suji lalu memastikan identitas pria tersebut sebagai Zhao Yushi, pemimpin dari Zhao Clan. Zhao Yushi menganggap Suji tidak sopan dan menanyakan asal-usulnya, menduga jika Suji tidak berasal dari sekte ortodoks melainkan dari tempat seperti Valley of Patrician, Path of Supremacy Society, atau dari balik Black Sand. Zhao Yushi menyadari jika aliran ki milik Suji terasa tidak biasa, rumit namun sangat fokus, sehingga ia menyimpulkan pertarungan ini tidak akan mudah. Suji pun kemudian menyatakan jika ia berasal dari Tiger Pit Sect. Mendengar hal itu, Zhao Yushi merasa terkejut dan sulit percaya jika seorang master dari Tiger Pit Sect membesarkan petarung berbahaya seperti Suji. Saat ditanya mengenai hubungannya dengan sekte tersebut, Suji menjawab jika dirinya hanyalah seorang tamu, yang kemudian ia ralat menjadi seorang pekerja kandang kuda setelah Zhao Yushi mengiranya sebagai prajurit pelayan. Zhao Yushi pun tertawa kecil dan menyatakan jika asal-usul Suji tidak lagi penting karena Suji telah secara sukarela mengantarkan nyawanya ke sarang singa. Zhao Yushi kemudian memancarkan aura ungu dari tubuhnya dan menghunuskan pedangnya, berniat untuk membunuh Suji secara langsung tanpa banyak bicara. Melihat Zhao Yushi secara langsung, Suji teringat kembali pada kehidupan masa lalunya di mana pria tua itu menghabiskan sisa hidupnya dengan damai, sementara Eiko harus menelan penderitaannya tanpa bisa membalaskan dendam. Suji membulatkan tekad jika kehidupan kali ini berbeda dan ia akan membalaskan dendam Eiko saat itu juga. Pertarungan pun pecah saat keduanya maju dan saling membenturkan senjata. Zhao Yushi menyadari jika Suji menggunakan ilmu sihir dan mempertanyakan mengapa ia bisa merasakan teknik internal Zhao Clan dari lawannya. Di saat yang sama, aura iblis merah dengan wujud tengkorak mulai menyelimuti Suji. Suji menyadari jika gelar spiritualnya berada pada level 9 Compression Stage yang setara dengan Zhao Yushi sebagai master kelas atas. Suji meyakini jika penentu kemenangan di antara mereka adalah perbedaan pengalaman bertarung. Zhao Yushi melancarkan tebasan energi ungu yang sangat besar, namun Suji berhasil menembusnya dan membalaskan serangan tersebut. Keduanya terus membalas serangan dengan sengit. Zhao Yushi mengakui pergerakan Suji cukup bagus, namun belum cukup untuk mengalahkannya. Zhao Yushi kemudian melancarkan proyektil api yang mengarah ke mata Suji. Meski Suji terkejut dan berusaha menangkisnya, serangan tersebut berhasil menciptakan celah. Memanfaatkan kesempatan itu, Zhao Yushi berhasil memberikan serangan telak yang melukai perut Suji. Zhao Yushi menyatakan jika Suji lebih berbahaya dari dugaannya karena serangan Suji hampir memenggal kepalanya. Namun ia menyoroti jika Suji juga terluka parah hingga hampir menumpahkan isi perutnya. Zhao Yushi menilai serangan Suji memiliki jangkauan yang luas dan pergerakan layaknya veteran berpengalaman, membuatnya menyadari jika mencari peluang untuk menang tidak akan mudah. Suji melancarkan serangan jarak jauh dengan melemparkan proyektil, yang mana itu berhasil ditangkis dan bahkan digigit oleh Zhao Yushi. Zhao Yushi memuji ketangguhan dan kemampuan Suji menggunakan senjata jarak jauh.
Juga ia menawarkan posisi sebagai bawahan jika Suji menyerah. Namun Suji menyadari jika tawaran tersebut hanyalah akal-akalan Zhou Yuxi untuk menyiapkan serangan selanjutnya. Zhou Yuxi menginjak lantai hingga hancur dan melancarkan serangan kejutan dari bawah yang berhasil dihindari Suji. Lalu ia menyusulnya dengan tebasan pedang ungu yang memutar. Suji menangkis serangan tersebut dengan gagang tombaknya. Di tengah pertarungan jarak dekat, Zhou Yuxi menyatakan jika semuanya telah berakhir karena dirinya berhasil menancapkan pedangnya dalam-dalam ke dada Suji. Zhou Yuxi memuji keberanian Suji yang tidak berteriak kesakitan, membandingkannya dengan putranya yang bodoh yang langsung dirawat hanya karena luka goresan kecil. Zhou Yuxi mengungkapkan jika hal itulah yang membuatnya sadar jika putranya membutuhkan istri yang kuat. Dan karena ia tidak tahu berapa lama lagi sisa hidupnya, ia hanya ingin melihat wajah cucunya. Namun Zhou Yuxi segera menyadari kejanggalan karena pedangnya tidak bisa ditarik kembali. Ia terkejut saat mengetahui jika Suji menjepit pedang tersebut menggunakan tulang rusuknya. Zhou Yuxi menganggap tindakan itu sebagai kegilaan yang ceroboh dan menyadari jika Suji sengaja menunjukkan titik lemah sebelumnya untuk memancing serangannya. Dalam keadaan tertusuk, Suji menyatakan akan memberitahukan Zhou Yuxi berapa banyak sisa waktu hidup yang ia miliki. Aura iblis Suji meledak dengan sangat masif. Suji memanggil nama Zhou Yuxi, yang seketika membuat pemimpin klan itu merasakan ketakutan luar biasa akibat tekanan aura tersebut dan memikirkan untuk melarikan diri. Zhou Yuxi mengumpat dan berusaha menarik pedangnya agar bisa menjaga jarak. Namun di belakang Suji muncul wujud iblis merah beraura gelap dengan cakar raksasa. Suji kembali menyerukan nama Zhou Yuxi saat cakar iblis itu bersiap menerkamnya. Dengan iblis mengerikan yang dilihat oleh Zhou Yuxi, saat ini kematian telah bersemayam di sekitarnya dan pada akhirnya dirinya mulai diliputi kegilaan. Sedangkan Suji yang ada di sana, ia langsung menusukkan tombaknya untuk membunuh Zhou Yuxi. Menyadari jika kematian hendak mendatanginya, Zhou Yuxi bertanya, apa barusan merupakan niat membunuh? Tapi bagaimana bisa berandal sepertinya memiliki aura seperti itu? Namun mau bagaimanapun Zhou Yuxi bertanya, Suji memegang erat tombaknya, di mana selanjutnya ia menembuskan tombaknya itu ke tubuh Zhou Yuxi, serta berkata, meski Zhou Yuxi memiliki pengalaman dari ribuan pertarungan, tapi semua itu hanyalah duel dalam pertandingan yang telah direncanakan. Karena dibandingkan pertarungan hidup dan mati yang telah menyeret dirinya, jika dibandingkan dengan pembunuhan brutal yang harus ia lalui, pertarungan ini tidak ada apa-apanya. Setelah menarik paksa tombaknya, Zhou Yuxi memohon agar nyawa putranya tidak direnggut. Tapi Suji menolak karena hal itu sangat mustahil. Jadi ia menghantam kepala pria tua itu dengan palu miliknya, sekaligus memastikan jika pria tua itu tidak akan pernah melihat wajah cucunya. Setelah pertarungan tersebut, Suji menarik kembali aura iblisnya untuk memulihkan diri sejenak. Namun aura tersebut melacak keberadaan target lain di dalam ruangan. Suji mendekati sebuah meja dan menghancurkan guci besar yang digunakan oleh seorang tuan muda untuk bersembunyi. Zhou Taihan yang ketakutan itu memohon pertolongan, tapi Suji segera menjambak rambutnya. Suji menyalahkan hasrat sampah sepertinya lah yang telah membuat banyak orang menderita di neraka. Menanggapi teriakan histeris targetnya, Suji mempertanyakan apakah terlahir di keluarga kaya dengan uang dan kekuasaan membuatnya merasa seperti pahlawan. Suji kemudian mendeklarasikan jika Zhou Taihan merupakan bintang utama malam itu. Lalu ia menyiksanya hingga tewas dengan menancapkan beberapa paku berukuran besar ke tubuhnya menggunakan palu. Keesokan harinya, poster-poster pengumuman tersebar di seluruh provinsi Anhui. Poster tersebut berisikan pesan jika seseorang telah mewakili para korban untuk menghukum sekte ortodoks yang bekerja sama dengan Black Doseks demi keuntungan tidak sah. Penduduk desa berkumpul dan berdiskusi mengenai kabar hancurnya Black Dosek dan Zhao Clan Manor secara berturut-turut. Mereka membicarakan rumor tentang seorang pembasmi kejahatan misterius yang membunuh semua orang di manor tersebut kecuali para pelayan. Sekaligus mereka merasa lega karena para monster yang mengganggu Tiger Pit Sect telah disingkirkan. Salah satu penduduk juga membagikan kesaksian dari seorang pelayan wanita di Zhao Clan Manor yang menyebutkan jika pelaku memanggil nama Zhou Yuxi sebanyak 3 kali hingga membuat pemimpin klan tersebut menangis ketakutan sebelum kematiannya.
Di tengah pembicaraan mengenai teror panggilan maut tersebut, seorang pria tiba-tiba berlari keluar dari gerbang Tiger Pit Shack dengan panik memberitahukan kedatangan seseorang. Di tempat lain, Eiko sedang menunggangi kuda melewati jalan setapak, didampingi oleh Suji yang berjalan kaki menuntun kudanya. Di sepanjang perjalanan, Eiko merenungkan tindakan pembasmi kejahatan misterius yang menghancurkan Black Dosek dan Zhao Clan Manor. Meski merasa tidak pantas bersukacita atas kemalangan orang lain, ia mempertanyakan mengapa pelaku hanya melakukan hal-hal yang menguntungkan Tiger Pit Shack. Ia juga teringat pada isi surat Sueika mengenai medali emas yang diberikan kepada seorang pembasmi kejahatan agar datang berkunjung. Namun, ia merasa heran karena hingga saat ini tidak ada tamu bermedali emas yang datang kemari. Lamunannya terhenti ketika ia menyadari jika Suji telah menuntunnya ke sebuah danau yang indah di tengah hutan. Eyo merasa takjub dan bertanya bagaimana Suji bisa mengetahui kesukaannya terhadap danau serta apakah ia pernah memberitahukannya. Suji membenarkan hal tersebut. Dalam hati, Suji mengingat kehidupan masa lalunya di mana Eiko selalu duduk di tepi danau setiap kali merasa frustasi atau pikirannya sedang kacau. Suji kemudian menyalakan dan meletakkan dupa pengusir serangga untuk keamanan Eiko. Terkesan dengan perhatian tersebut, Eiko menanyakan apakah Suji juga bersikap demikian di tempat kerjanya yang lama. Suji merespon dengan menyatakan jika seorang prajurit akan mati demi seseorang yang mengenali nilainya, dan ia hanya memperlakukan orang yang menganggapnya keluarga dengan perlakuan yang sama sebagai balasannya. Pernyataan tersebut membawa Suji pada ingatan di kehidupan masa lalunya ketika ia duduk bersandar di dalam gua dengan luka parah di tengah hujan. Saat itu, Eiko menyelamatkannya dan menjelaskan jika ia melakukannya karena ia adalah pewaris Tiger Enforcement Bureau, serta karena Suji pernah mengatakan jika pemimpin sekte dan istrinya adalah orang baik. Sejak momen mereka di masa lalu itulah Suji mulai menganggap Eiko sebagai keluarganya. Momen tenang di danau tersebut terpecah ketika seorang pria datang berlari memanggil Nona Eiko untuk mengabarkan jika rombongan pengawal telah kembali. Eiko dengan antusias segera memacu kudanya kembali ke sekte dan mengingatkan Suji untuk menyisakan ruang di perutnya untuk perjamuan malam nanti. Suji tersenyum memperhatikan kepergiannya dan menyimpulkan di dalam hatinya jika kehidupannya saat ini tidak terlalu buruk.